Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari SMP Negeri 1 Sampit, kelas 9 ruang 5. Di sini kami akan membahas beberapa materi terkait tentang IPS. Happy watching guys! Materi pertama akan dibawakan oleh Putri Asyah. Saya Putri Aisyah, di sini saya akan memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan seseorang. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan seseorang. Dari pendapatan, selera, adat istiadat. Faktanya kebutuhan manusia berbeda-beda tergantung pada individunya masing-masing. Selain itu, tingkat kepuasan manusia yang berbeda-beda juga menjadi penyebab mengapa kebutuhan manusia juga berbeda-beda. Karena ada satu manusia yang bisa mencapai kepuasan saat hanya mengkonsumsi satu jenis daging. Materi yang dibawakan oleh Putri Asyah bagus sekali ya pemirsa. Selanjutnya, mari kita saksikan paparan materi dari Weki. Weki, peran iptek ilmu pengetahuan teknologi dalam konsumsi sangat penting dan beragam. Peran iptek dalam konsumsi antara lain memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan terhadap barang atau jasa, contohnya memperlakukan pembelian secara online. Memudahkan konsumen dalam melihat ulasan konsumen lain tentang suatu barang atau jasa dapat memberikan kemudahan. Konsumen dalam mempermudahan kebutuhan konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkannya. Demikian materi yang disampaikan Weki. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya Gina akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang kreativitas dalam pelajaran IPS. Salah satu ciri orang kreatif yaitu memikirkan sesuatu yang jarang dipikirkan orang lain, maka tidak jarang jika orang kreatif memilih terjun ke dunia seni seperti menjadi musisi, pelukis. Contoh kreativitasnya itu 1. Mengubah barang bekas menjadi barang baru, 2. Menciptakan produk baru, 3. Menemukan solusi baru, 4. Menemukan sesuatu dengan cara yang berbeda, 5. Menemukan cara baru untuk mengapresiasikan diri. Ini contoh kreativitas. Wow, the material that Gina brought was very interesting. The next material will be brought by Claresta. Hai semuanya, saya Claresta Erin Eniko. Here we will discuss form of globalization in the field of communication. Jadi, globalisasi mengubah pola komunikasi menjadi canggih dan tak terbatas. Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan teknologi komunikasi dengan berbagai bentuk, mulai dari teknologi telegraf, telepon, hingga internet yang semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Kalian tahu tidak apa saja contoh globalisasi dalam bidang komunikasi? Yang pertama, keberagaman media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok. Yang kedua, munculnya game online. Yang ketiga, manusia dapat saling mengirim kabar meski saling berjauhan. Teman-teman, ini adalah contoh bentuk globalisasi dalam bidang komunikasi yaitu berupa handphone. Sekian materi yang dibawakan oleh Claresta. Selanjutnya akan dibawakan oleh Syakila. Hai semuanya, kembali dan aku Syakila Jara Salsabila. Hari ini aku akan membahas tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia mencangkup bahasa, adat istiadat, seni, musik, tarian, dan keyakinan agama yang berbeda di setiap daerah. Setiap elemen budaya ini mencerminkan warisan nenek moyang yang kaya dan terus hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jenis keragaman budaya di Indonesia, alat musik tradisional, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, sistem kekerabatan. Ini adalah contoh keragaman budaya Indonesia. This is the material presented by Syakila. Setelah ini, materi akan dibawakan oleh Lintang. Nama saya Lintang Putri Soniza. Di sini saya ingin memaparkan tentang dampak interaksi antar ruang di bidang ekonomi. Interaksi antar ruang di bidang ekonomi menimbulkan dan dampak positif dan negatif. Dampak positif masuknya investasi, dampak negatifnya masuknya tenaga kerja asing. Salah satu contohnya yaitu berdagang antar negara, pulau, atau daerah di Indonesia. Sekian materi yang dibawakan Lintang. The next material will be presented by Nadira. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Sebelum lebih lanjut, mari berkenalan dengan saya di sini Nadira. Kerjasama di bidang pendidikan yang dilakukan negara-negara ASEAN bertujuan untuk memajukan suatu negara. Dengan adanya kerjasama ini,
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan di kancah internasional. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan: 1. Pertukaran belajar, 2. Program magang, 3. Pengiriman tenaga pengajaran, 4. Pelatih guru, 5. Pembangunan fasilitas pendidikan. Demikian materi yang dibawakan Nadira. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rafika. Hello all, my name is Rafika Almira Satabila. So, kali ini saya mau membicarakan tentang upaya menghindari globalisasi di budaya. Jadi, aku butuh pendengaran kalian ya teman-teman. Terima kasih. Globalisasi seharusnya masyarakat lebih selektif dalam memilih kebudayaan dari luar. Masyarakat harus mengambil kebudayaan luar yang sesuai kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal pun harus makin diangkat sehingga tidak hilang akibat adanya globalisasi. Globalisasi di bidang budaya seperti kebiasaan mendengar musik barat, bernegeri tertarik belajar gamelan, budaya Korea yang mendunia, serta anime dari Jepang. Upaya mengatasi globalisasi di bidang budaya meningkatkan pemahaman toleransi antar budaya, memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat, tingkatkan kreativitas dan inovasi. That's all the material brought by Rafika. The last material will be brought by Keja. Hey everyone, saya Keja Winara Iskandar. Belajar bersama saya tentang negara-negara ASEAN yuk. ASEAN bermula dari peran Thailand saat menjadi penengah proses rekonsiliasi Indonesia, Filipina, Malaysia. Keempat negara ini kemudian berniat memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan dengan mengajak Singapura menggagas ASEAN. ASEAN kemudian secara resmi berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, setelah wakil dari 5 negara atau pemerintahan yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN. Ini adalah contoh negara-negara ASEAN. Demikian yang kiranya kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila adanya salah kata dalam penyampaian materi kami. Dan terima kasih telah menonton video ini. See you di video selanjutnya guys. Demikianlah tadi video-video asesmen performa kelas 9 sudah kita saksikan bersama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Audio Jungle.